lu mau nanya apapun juga ke gua, masalah pengalaman cerita apa segala macam, langsung tanya ya. Ntar. Loh sebentar, yang nanti mancing pertanyaan kan lu apa gua? Lu kan acara lu. Wah, justru kalau acara gua ya bingung mau nanya apa. Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai Coffee di episode Coffee Shop Talk bersama Mr. PWR ya. Yo, si Batman mesum ya. Lu dipanggil gitu kan ya? ya panggilan tersayang orang-orang. Padahal kalau menurut gua ya, mukanya sih nggak mesum ya. Menurut gua mukanya culun. Ya kan? Tapi kenapa dipanggil Batman mesum? Itu akan menjadi salah satu pertanyaan gua ya. Apakah itu memang sengaja persona yang dia buat seolah-olah mesum padahal dia cemen banget atau gimana ya, kita nggak tahu lah ya. Oke guys, jadi sebelum kita ngobrol lebih panjang sama si Victor di sini, jangan lupa untuk teman-teman untuk langsung like, share, komen, subscribe, terus nyalain loncengnya. Lonceng. Terus juga teman-teman silakan ikutan pertanyaan apapun juga yang mau disampaikan ke Victor, ya kan? Kalau misalkan mau, boleh langsung ditulis di kolom komen. Apapun ya, Vic ya, bebas ya. Mau nanya apapun ya. Selain yang pribadi, nggak terlalu menjurus pribadi. Kalau di dunia action figure, dunia online masih oke lah. Oke. Kan nggak semuanya kan? Tapi kalau ngejawab pertanyaan itu menurut gua agak-agak ambigu ya. Dia sendiri di Facebooknya suka menceritakan hal-hal pribadi dia, ya kan? Kenapa di sini orang nggak boleh nanya masalah pribadi, kan rada-rada. Oke. Gua mau nanya dulu nih, Vic. Lu sebenarnya apa sih sebenarnya? Apakah lu pedagang, pelelang, atau pembuat onar? Apa nih lu nih? Personal lu apa nih? Pedagang. Jangan goyang-goyangin dong. Oh iya. Biasa aja dong. Biasa. Pedagang, pembuat onar. Oke lah, bisa 3 in 1. Pedagang, pembuat onar, bisa 3 in 1. Cuma 2, Tot. Penjual, pelelang, pedagang, pembuat onar kan. Pelelang, pembuat dagang, pembuat onar. Oh, 3 in 1 jadinya ya. Oke. Oke. Biasanya lu selalu lagi nih. Yang gue tahu dari Victor ada lagi nih guys. Dia tuh selalu suka mempromosikan diri kalau gue ini yang tercepat. Gue ini yang paling pertama di Indonesia. Tanda kutip sebelum corona. Oh ya kan. Sebelum ya udah kita bahas itu deh. Kita bahas. Sebelum corona dia bilang dia tercepat, bukan tercepat tapi bisa lu diadu. berubah-ubah mulu nih. Lah. Kamu konteks tercepat itu juga ambigu juga. Bisa diadu, tapi bukan tercepat dalam artian besok rilis, besok lusanya datang. Kalau gitu gua ralat guys. Dia selalu membanggakan dirinya adalah paling pertama sampai Indonesia, bener ya? Sebelum corona dia mempromosikannya kalau dia yang pertama sampai Indonesia. Bener ya gitu ya? Tidak semuanya. Iya. Tuh. Kamu kira, contoh ya, aku nggak main Transformer seperti kamu sama Dendarku sebelumnya. Orang nggak main Transformer disuruh PWR, lu udah dapet belum? Nah, ya gimana coba? Sekarang gua balik, gua punya Kurikara yang apa? Nemesis, tak balik. Michael Chu udah dapat belum barangmu? Nah, balik kan enggak, tergantung itemnya. Enggak dong. Lu nggak bisa nanya gitu ke gua. Michael Chu udah dapat barang belum? Nggak bisa. Gua nih nggak punya toko. Oh, depan aku udah apa nih? Gue nih nggak punya toko, ini barang-barang koleksi, ya kan? Jadi gue membandingkan lu dengan yang selevel, yaitu sesama toko gitu. Emang aku punya toko? Lu dagang mainan, ya kan? Yes. Ya, terlepas dari punya toko apa enggak, lu berdagang mainan. Lu nggak dagang? Gue enggak. Gue udah nggak dagang, gue dagang kopi bro. Dan dagang hiburan gue, ya kan? Dengan coffee shop talk gue ini, gue nggak dagang mainan lagi. Ya karena beberapa hal lah, tapi kita nggak ngebahas ke situ ya. Intinya adalah yang gue tahu dan yang temen-temen tahu kalau PWR ini selalu menjanjikan dia yang tercepat. Nah, gimana lu bisa yakin kalau lu yang tercepat di saat banyak yang masukin lebih cepat dari lu? Cuman kadang-kadang ada yang berani keluar-keluar, oh gue lebih cepat dari Victor, kadang-kadang enggak. Jadi sebenarnya apakah lu masih pantas menyandang predikat gue yang tercepat? Apakah iya masih apa enggak? Menurut gue sih enggak ya. Untuk kali ini setuju sama ucapan lu. Nah, tetapi ada tanda kutipnya. Gini, kalau kamu
melihat dari shipping via DHL atau via pos IMS ya. Wilayahku Jakarta sama Surabaya itu lebih jauh wilayahku. Dari Jakarta plus 4 hari jalan darat. Jadi otomatis kalah cepat. Kalau dibandingkan sebelum corona, barang rilis setidaknya minggu pertama aku udah dapat karena aku hand carry. Langsung bawa banyak. Beberapa barang yang biasanya spesialisku di Bandai, barang Bandai, aku mungkin bisa berkuar-kuar sedikit lah, barangnya cepat atau gimana. Tapi non Bandai seperti third party atau seperti yang model kayak Iron Transformer atau gimana kan frontline aku yang utama. Jadi kalau mereka udah dapat yang duluan utama, seakan-akan kok VWR belum punya, padahal VWR tuh nggak ikut ke itu gitu. Oh gitu ya guys, jadi lu teman-teman jangan pada ngejahatin PWR juga lo, brengsek lu semua lo ya kan. Tidak semua yang line up. Lu juga lempar batu sembunyi tangan, emang gua nggak tahu apa? Oh, gua enggak loh. Gua enggak loh. Gua nggak beli sama lu tuh karena alasan-alasan tertentu, bukan karena apa, bukan. Bukan beli sama gua, lu bisa datengin sendiri, ngapain beli sama gua? Iya, iya. Kalau gua bisa datengin sendiri kan guys. Iya. Jadi ya beda level lah. Ini yang belanjanya kan ya beda lah ya gitu. Kita nggak ngomongin ke situ ya guys ya. Ganti topik. Nah. Oke, jadi sebenarnya lu tetap bisa dong masukin barang-barang itu cepet, cuman karena memang lu bukan ranah lu di situ, jadi lu lebih ke bandai-bandaian yang itu ya kan? Ya sebagian besar begitu, kecuali request, by request ya. Oke, kecuali memang ada by request ya guys ya. Terus cerita dong ke teman-teman yang nonton juga nih, barang apa sih yang sejauh ini udah lu masukin tuh merek-merek apa aja? Boleh dong disebutin? Bandai udah pasti. Ya, Hot Toys udah pasti. Ya kan? Ya seperti apa ya, non Bandai ya ada seperti Mafex, Storm Collectible, Mesco. Terus apalagi itu ya SHF itu masuk Bandai. SHF masuk Bandai ya. Nendoroid. Habis itu apalagi ya? Entah Nendo, Figma. Jadi basically mostly semua barang lu kalau ada order lu masukin ya. Apapun juga kan? Lebih mengarah kalau barang Bandai. Kalau Mafex Storm kan Bandai. Iya. Bandai. By request. Kecuali Om buka PO yang ini enggak atau gimana? Oh, buka PO juga? Buka PO juga? Loh, tergantung. Aku enggak tiap kali ada barang seperti contohnya yang non Bandai ya, terutama selalu buka PO enggak. Tergantung kualitinya, jumlahnya, orangnya tuh banyak yang pesen baru aku buka. Soalnya terlalu banyak line up, aku juga pusing. Bukan karena aku tuh besar dalam artian distributor besar dalam artian dibandingkan sama yang sekarang sudah punya toko atau gimana. Aku tuh cuma penyintas lewat lah. Tapi dia dalam hal ini menurut gua PWR agak sedikit merendah nih guys. Why? Karena PWR sendiri kalau menurut gua pribadi adalah sebuah orang dan brand. Udah jadi brand ya. Seorang yang tapi juga udah jadi brand maksud gua. Ya, PWR. Yang mempunyai kapabilitas untuk memiliki sebuah toko. Menurut gua, lu tuh udah capable untuk bikin toko, branding lu udah ada, walaupun terlepas dari brandingnya good branding atau bad branding ya, personanya dia bagaimana itu kita nggak ngebahas ke situ dulu. Lu tuh udah oke banget buat punya toko, tapi lu belum punya toko, jadi lu nggak usah merendah bilang begitu. Menurut gua levelan lu tuh udah selevel sama yang punya toko. Bahkan menurut gua, lu lebih jago dari orang-orang yang punya toko. Ini jarang-jarang gua mau muji lu ya. Ada maksud soalnya lu muji. Lu ini mau apa? Mau dibandingin atau mau diadu sama toko mana? Enggak. Tapi menurut gua serius, lu sebenarnya udah oke banget. Cuman entah kenapa lu nggak memutuskan punya toko? Kenapa sih? Why? Ini di dunia nyata sibuk. Ini kan online. Hobi semata, tapi bisa untuk senangan diri sendiri juga bisa menghasilkan uang. Di dunia nyata, aku kan punya pekerjaan utama. Ya. Apa? Kasih tau dong banyak teman-teman yang nggak tahu. Ya. Sebetulnya VWR itu pekerjaan utama itu distributor bahan bangunan ya. Oke. Ya, dari pantesan mukanya kayak bata. Iya, bukan bata lagi. Tembok nih ya. Enggak, tembok besi itu kelakuan lu. Wah, ya. Muka lu kayak bata. Mental itu, main mental. Cuma masalahnya waktu sudah habis. Jadi untuk online cukup online lah waktunya lah. Oke. Online itu pun bukan harus toko nyetok, datang berapa pendapatan pengeluaran, harus ada apa pembukuan gimana, sudah pusing, nggak punya waktu. Jadi nggak ada gitu-gituan? Nggak, ya sendiri pribadi sendiri. Jadi seperti orang PO
Oke. Kadang gini, cuma spesialisnya VWR mungkin yang sampai sekarang masih digunjingin orang. Iya. DP-nya terakhir, barang datang baru bayar kan. Oh, jadi nggak pakai DP gitu? Loh, tapi tanda kutip orang-orang yang memang sudah langganan dan dia tuh orang bonafit dan punya komitmen tinggi. Oke, gimana caranya ngebedain orang yang bonafit apa enggak? Lu kalau ngeliat gue bonafit nggak? Iya, betul. Ngomong enggak? Enggak. Bosnya enggak. Biasanya kalau aku itu menilai dari berapa banyak dia sudah belanja ke tempatku, kan ada datanya. Oke. Ya. Orangnya alamat jelas, habis itu new member, new buyer enggak. Kalau pembeli baru ya tentu kita belum Minta DP berani, ya, pasti belum ya. berani ya. Tapi seperti pembeli member-memberku yang sudah lama Ini di tahunan, belakang nih, si Ray ini ya. Sire ini. Nah, ini udah nggak pernah bayar kalau beli. Bukan nggak pernah bayar lagi, malak dia tuh. Barang datang gimana, bayar suka-suka. Oke. Wah. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus ya untuk member-member yang lama ya. Sebetulnya tidak ada perlakuan khusus, cuma mereka. Jadi gimana sih? Loh, perlakuan khusus dalam artian kalau barang datang baru bayar kebanyakan iya. Cuma masalahnya kan ada yang member lama, barang belum datang dibayar lunas. Loh, bisa bayar cepat. Nyindir orang lain. Oh, Banyak. nyindir. Barang PO 6 bulan Nyindir. baru rilis, dibayar langsung full lunas. Tapi banyak memang ada gitu. tipikal orang Iya. yang memang beda-beda ya. Jadi kita sebagai Ada. Barang datang dicicil 2 bulan. Dosa ketawa, itu kan kamu. Gue beli 9 jutaan loh. Urusannya 9 juta, 10 juta. 7 juta. Orang bonafit nih bayar di tempat ini. Nyicil masih. Kan? Dua kali 3 kali. Kebongkar kan kedoknya. Banyak orang yang ngaku-ngaku punya duit, belakangnya ternyata nyicil ya. tapi itu memang kejadian sih. Jadi zaman Aneh tapi nyata. ya itu tanpa memang bodus. kejadian. Orang baik, Mike. Ini orang baik ya. Jadi Ray, menurut lu sorry Ray, lu ngomong mesti agak kencengan karena kan mic-nya di sini kan. Jadi menurut lu di luar persona dia yang di Facebook itu ribut segala macam, dia orang yang baik kan? Iya. Oke. Nah, Beda. itu yang pengen gue sampaikan di Coffee Shop Talk episode kali ini karena di luar sana beritanya VWR itu brengsek lah, apalah segala macam. Wah, boleh. Memang itu benar. Benar. Memang itu benar Ada ya kan? putih. Tapi di luar itu dia juga baik. Jadi berita di luar itu memang benar, tapi ada sisi lainnya gitu maksud gua. Perasaan Itu ini loh. nyalain beritanya sebetulnya. Anjay. Gue mau ngasih masukan aja. Kalau di online, iya benar. Tapi di offline, Iya. cukup. Iya. Cupu ya. Ya, dia tipikal yang keyboard warrior gitu loh yang Oh. ayo ketemu sini lo, gue sikat lo gitu lah ketemu ya. Nih gitu-gitu lah guys ya kan. Orang Jadi, baru kan aku labrak rumah orang sebelum ke sini. siapa? Enggak tahu siapa. Ada deh. Enggak cerita siapa? Enggak bayar PO. Bukan PO, hutang nggak bayar. Utang apa? Mainan bukan? Ya mainan. Oh Nah, iya. Siapa? Sebut. Nggak perlu sebut. Jadi siapa yang lo samperin nih? Oh, member lama sih. Yang Oke, utangnya berapa? hutangnya ya 6 ke atas lah. 6 6 juta ke atas lah. Kurang lebih 6 juta lah. Guys, Cuma masalahnya guys, kebayang ya jadi betapa susahnya VWR ya. 6 juta aja ditagih, Bro. Loh, masih belum. Ada yang 40 juta. Gue nggak ngomongin 40 juta, yang Lah. 6 juta aja lu tagih. Loh, iya. Kalau 6 Sekarang juta, 40 juta lu nangis depan rumahnya. 6 juta gua dapat swap 4 kali. Dapat apa? Spa 4 kali. Lebih baik gua spa kan? Daripada kasih cuma-cuma. Bener nggak? Lu nggak tahu enaknya spa. Mentang-mentang lu nggak gini. Gua yang kayak gini-gini berat nih buat gua nih. Nah, Yang kayak itu gini-gini kenapa gua nanya Batman mesum. Oh iya. Oh jadi itu alasannya, itu Iya. alasannya. Itu dia. Oh. Itu ya guys ya. Jadi oke. Jadi gua kebayang ya. Jadi sebenarnya lu nagih itu bukan buat lu tapi buat spa. Mau tahu aja lu. Terserah gua mau buat apa, yang penting lu utang lunas. Oke, gue mau nanya lagi nih. Jadi di luar kesibukan, balik lagi ya ke agak serius nih. Di luar kesibukan lu kerja sebagai kuli bangunan tadi, ya kan? Kuli bangunan. Tadi lu bilang toko bangunan kan? Kuli dong lu. Kuli itu tarik pegawai gua kan bosnya. Kuli ya bos. Wah pelecehan. Iya. Pokoknya di luar kesibukan itu, Ya. lu tetap mengerjakan online toys-nya ini. Emangnya worth it gitu? Emangnya sepadan nilainya gitu yang lu dapat gitu? Dibilang sepadannya buat jajan lah. Maksudnya uangnya perputaran. Berapa sih sebulan lu dapat dari jual mainan? Kasar aja kasar. Ada 50 juta.
Kotor apa bersih? Bersih dong, ngapain kita bicara kotor? Putaran uang lebih lah. 50 juta bersihnya sebulan lebih. Lebih lah. Widih. Tae. Lu jangan sirik lah. 12 kali bilang nggak punya duit. Mantap Re, mantap lo. Itu benar, itu mantap. Lagi nih, gue mau nanya lagi nih. Nah. Gue baru-baru ini dengar ada VWR Angels. Apa sih VWR Angels? Siapa mereka dan apa tujuannya dari bisnis yang lu lakukan jual toys ya kan? Apa VWR Angels itu apa dan masuknya di mana dan kenapa? Apa coba jelasin? Wah, ini di dunia apa namanya? Action figure ya. Orang kalau mempromosikan band, biasanya kan benda, barang atau gimana ya. Tidak ada seperti beli di toko ini loh atau gimana. Nah, VWR tuh punya ide yang agak nyeleneh atau gimana. Belum ada mungkin ya di sini ya. Pakai model Angels yang dia itu seperti mempromosikan barang brand, tapi dia tuh mengikuti gaya atau keinginan VWR gitu loh, maksudnya bisa diikut undang ke eventnya dinner atau gimana, seperti dia tuh membawa brandnya VWR gitu loh ya. Jadi Angels itu beberapa kumpulan, bisa streamer, bisa influencer, bisa kadang ada yang artis, ada yang YouTuber, ada yang cosplayer, yang mana yang terpilih gitu loh. Jadi dia tuh mau membawakan, diminta membawakan atau gimana brandnya VWR atau gimana, ya itulah. Dari pertama, kedua, ketiga, akhirnya mereka mau dari berbagai kota lah, tidak cuma di Jakarta, ada yang dari Surabaya, misalnya contoh dari mana gitu. Ya udah, keterusan sampai sekarang. Hobi kecil-kecil, maksudnya ngumpulin Angelsnya sampai sekarang, oke. Baru gue mau nanya sebenarnya, VWR Angels itu harus perempuan ya? Angels tuh laki atau perempuan? Kalau malaikat ada laki dan perempuan bro, Angels. Tapi VWR kalau laki kena tuspol. Oh itu nggak masalah kan? Makanya kan enaknya nyari yang cewek. Ini pertanyaannya memancing. Bisa kamu nanti ditutup loh nih. Isekanya tutup loh. Enggak ngebahas ke situ. Lu aja ngebahas ke situ. Lu aja yang bilang tadi barusan. Enggak, gua cuma nanya. Jadi Angels itu di tempat lu itu harus perempuan apa tulan laki? perempuan. Oh, itu jelas ya guys, harus tulan perempuan ya. Sampai aku Syaratnya apa syaratnya? Kalau ada yang mau jadi Angels sih misalkan nih. Ya enggak, selain perempuan. Tadi kan udah perempuan ya kan. Apalagi apakah ada batasan umur gitu? Atau batasan ukuran belahan dada harus gimana, pantat gimana, berat maksimal harus berapa, tinggi harus berapa, ada gitu? Ini nyari bodinya orang atau mau dipakai atau buat atau apa maksudnya ini? Enggak, gua kan nanya, lu kan personal lu kan Batman mesum, Batsum ya kan? Pasti lu tahu dong model seperti apa yang lu mau cari kan? Kalau lu nggak ada klasifikasi terus dari yang nonton gua ntar langsung ngedaftar gitu kan, Om saya mau jadi model dong, mau jadi Angels dong di Batsum gitu kan, nanti ya kan lu jadi kerja 2 kali kalau nggak ada klasifikasi. Sekalian kasih tahu kriterianya seperti apa. Ya kriterianya ya yang pasti cewek, tulen satu Ya. Sedap dilihat, dalam artian sedap tuh good looking. Oke. Ya. Ketiga, nggak kagok gagap atau biasa membawa di depan kamera. Ya, keempat tahu figur lah setidaknya lah. Oh, tahu mainan gitu Ya, ya. setidaknya sedikit tahu mainan lah gitu ya. Nah, bisa improvisasi lah, dalam artian dia tuh nggak harus dengan lihat teks kalau belajar gitu loh, bisa gaya-gaya sendiri atau gimana belajar gitu. Cukup lah itu aja lah. Masalah nanti apa-apa itu urusan belakang. Oke, jadi lu sekarang base di Bali kan? Yes. Semua kiriman masuk ke Bali, baru lu distribusikan. Nah, kenapa lu nggak bikin cabang di tempat-tempat kota-kota lain? Maksudnya cabang-cabang online aja. Jadi nggak usah repot-repot. Kenapa nggak? Males memang. Kebiasaan handle sendiri. Packing sendiri semua? Nggak packing sendiri, tapi saat terakhir finishingnya, nama apa gimana, aku sendiri yang ngecek, aku sendiri yang nulis gitu. Pakai tangan? Ya. Nggak ada printer? Kasian sekali ya? Bukan nggak ada printer. Lah, Dia Pak? bukan masalah pakai printer gimana ya. Nah, Lu terima paket masih? Gua pakai tulisan anak gua ya, masih untung banget. Nggak sukanya manual. Lu nggak seriusan ya? Seriusan Ray? Tulisan pulpen bro. Spidol. Iya, spidol. Wah, pulpen tuh
Kalau yang kecil-kecil ya pulpen pakai kertas, tapi ya nggak apa-apa ya jelas. Banyak bacot lu udah ngutang 2 bulan ngasih nanya gini. Gua padahal bini gua ternyata nggak diketik aja. Ah, mahal printer, ongkosnya, modalnya kos, mesinnya. Nah, ya hal-hal begini adalah yang mengingatkan gua pada ayah gua ya. Pelit to the smallest little thing ya. Oke, ini contoh-contoh yang nggak pantas diikutin ya guys ya. Kalau masih masuk budget dan masih untung gocap tiaw sebulan sih boleh lalu beli printer sih, nggak jatuh miskin tuh begitu sih guys. Ya kan, kalau gocap tiaw sebulan gitu kan. Jadi gua agak meragukan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Dia so far ini adalah orang yang oke lah, kompeten lah. Customerku itu kadang minta yang cepat, jalur cepat. Nah, itu kalau di Bandai itu ada 2 versi, yaitu Pi Bandai dan Shop Item. Nah, perbedaannya kan Shop Item sama Pi Bandai adalah kalau Pi Bandai kamu tuh bisa order sendiri via website atau apa disediakan oleh Bandai. Sedangkan Shop Item kamu tuh tidak bisa order di via website, hanya bisa di partnernya Bandai, toko-toko yang sudah ditunjuk. Seperti kalau di Indonesia toko M. Nah, jadi bedanya kalau Shop Item di toko M itu selalu all by sea. Selalu tuh ya? All by sea, boleh dicek. Kalau yang Shop Item lo ya. Nah, kalau yang Pi Bandai alias box coklat. Ya, itu biasanya tuh by air. Nah, kalau aku datengkan mau Shop Item atau Pi Bandai, all by air. Nah, orang-orang yang mungkin tidak sabaran atau dia kepingin eksklusif, kepingin pamer, kepingin bikin konten, kepingin punya duluan, kepingin tidak mau berlama-lama, dia nyari yang by air. Jadi masalah kenapa kok nggak ngambil di sini, kenapa kok nggak ini, nanti kan bisa membunuh gimana. Ini namanya kan persaingan dagang ya, kita tuh harus bisa jeli selama kita tidak menjelekkan toko dalam artian kita membunuh, menyerang dari belakang gimana. Namanya kan kita kan customer, kita punya tempat, tahu cara beli, tahu mendatangkan, tahu kayak gimana. Tapi kan kita kan tidak bermain curang, tidak bermain artian kita kan punya uang, kita modal sendiri, kita datengin bayar apa semua. Salah di mana gitu loh. Wih, hebat ya. Begitu ya. Jadi gini guys, kalau menurut jawabannya Om Betsum ya, kalau memang celahnya ada, demand-nya ada, ya dilakukan gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada toko-toko yang ngerasa kebakaran jenggot, ya silakan juga bayar kalau memang mau. Ya dong, bersaing aja sehat. Tidak gitu ada orang yang mau dibikin seneng semua. Pasti ada aja yang kebakaran jenggot ya. Iya. Pasti ada aja yang kebakaran jenggot. Itu gue setuju sih. Jadi mau sebagus apapun lo berlaku atau mau serapi apapun atau lo mau sesopan apapun, tetap aja bakalan ada orang-orang yang kebakaran jenggot. Haters gonna hate ibaratnya gitu kan. Yes. Sejauh ini barang-barang yang lu ambil itu, baik Bandai kah, Stone Collectible kah, Nendoroid kah, apapun juga, lu biasanya ngambil yang gue tahu kan di Hong Kong kan, yang gue tahu nih. Ya. Ada nggak sih yang lu ambil di luar Hong Kong, misalkan di Jepang atau di Thailand atau di Filipina? Apa cuman playgroundnya lu di Hong Kong aja nih? Pertama aku mainnya dari Jepang. Dari Jepang. Terus dari Hong Kong. Dan dari China langsung. Nah, terus sekitaran itu karena Bandainya Asia itu kan kebanyakan juga dari Hong Kong, Cina. Iya. Kamu dari Jepang semua all made in China juga. Pabrikannya juga ada di Hong Kong, China. Nah, jadi aku seputaran permainan itu aja. Oke. Jadi lu mendingan datengin satu tempat yang memang holdingnya ada semua di situ. Jadi satu tempat gak usah pusing-pusing ya. Ya langsung gini sudah langsung kirim sudah. Barang paling dekat mau masuk apa, Fik? Cut dulu, gua lihat dulu, lupa gua. Bawa bukunya sini, bawa bukunya sini. Sini bawa bukunya sini. Oh, nanya enggak? Fik, enggak, gua mau kasih lihat ke kamera sih. Enggak usah nanya. Enggak. Tulisannya enggak kalau situ, kalau handphone pecah hilang rusak. Nih guys, lihat nih guys nih. Cepet sini nih, enggak gua kasih lihat, enggak kelihatan juga nih ya. Untuk jadi sekedar bayangan di teman-teman isekai yang nonton nih, yang nggak tahu kameranya yang mana ya, gua kasih lihat dua-duanya nih. 3 buku kan seperti itu, 3. Bodoh amat, tunggu dulu gue ngomong. Jadi untuk ngasih lihat betapa jadulnya manusia ini, kan tadi kan udah dijelasin sama Ray kalau dia ngirim barang itu nggak pakai lakban kayak yang tulisannya seperti printer kita, tapi kan dia pakai tulisan tangan tuh kan, terus ditempel gitu kan. Ini catatan PO-nya dia masih pakai buku gini guys. Nih, lihat nih ya tuh. Masalah buat lo.
Masalah banget, Bro. Ah. Masalah banget. Nih, tuh. Masih pakai buku begini tuh Yang ya. penting barang Jadi ada ini, non halal. ini gua nggak buka ya karena ini ada harga modal segala macam nama-nama. Bukan segala nama macam. orang yang berutang. Iya, Maksud iya. dia namanya ada. Iya, maksud Kalau gua, daripada dia maksud malu. maksud gua itu dan ada nama-nama angels, Nah. nomor telepon angels. Nah. Jadi ini nggak gua buka. Intinya adalah gua mau ngasih tahu manusia ini manusia purba. Lah, sepurba-purbanya ini barangnya non halal. Daripada teman lain. Oh, nah. Apa? Yang merasa tersinggung marah. Catat ya kan. Jadi sebagaimanapun omongan VWR di Facebook yang aneh, nyelekit atau ngeyel atau apapun juga ya, dia adalah salah satu orang yang gue tahu dan gue berani vouch, dia selalu deliver. Mau sesusah apapun barangnya, selagi dia udah bilang iya, dia bisa dapetin, dia selalu dapetin. Bener nggak, Fik? Jangan bilang enggak, gue malu nih bangsa. Udah ada kasus dah. Ada kasus. Banyak kasus lu mah bangsat. Bukannya lagi lu tai. PO dalam artian PO. Minta ini, ada yang dikirim PO. Kecuali kalau mereka cancel PO lo ya, kabur lo ya. Oh, itu lain cerita. Kalau mereka kabur kan dari mereka kan, bukan dari lu kan. Oke, dan VWR ini juga terkenal demen banget guys. Suka bikin kasus dan suka nge-blow up kasus. Kenapa sih Fik lu begitu Fik? Apa sih yang salah dengan otak lu? Lu kejedot ya? Hostnya ini apa yang salah ngomong? Bikin kasus apaan? Enggak, lu tuh sering banget bikin kasus. Semua lu sebar di sosial media. Apa lu sebar di sini? Orang salah ini lu sebar di sini. Cari pembelaan ini, cari pembenaran publik, cari opini publik. Kenapa sih lu begitu? Why? Contoh. Sadar gak sih? Kasih contoh, lu ngomongin contoh yang mana? Banyak, gua sampai lupa saking banyaknya kasus lu, Tot. Bukan. Nggak, lu sadar nggak dengan lu melakukan itu? Lu tuh menyebabkan halaman Facebook lu apa? Nyebutnya apa halaman Facebook? Indeks apa? Bukan. Indeks Timeline jadi penuh sampah lu. Sadar gak sih lu? Ya kamu bikin akun baru selesai lah. Enggak lah. Gua nggak tipikal. Gua tuh nggak tipikal kayak lu yang akun di blok sering. Gua mah nggak pernah di blok, monyet. Lah, ngapain lu online pada saat itu? Online seminggu kemudian kan Suka gua bangsat, mau online kapan? Suka-suka gua bikin kasusnya apa sih lu? Anjing. Kok ngatur kapan gua online? Setan. Enggak, maksud gua gini loh, Fik. Nah. Kenapa sih semua hal itu harus diceritakan ke publik, Nggak lu semua. sebar-sebar? Kamu yang ngomong itu Anjay guys, dia bilang itu belum semua, ada banyak banget Loh, guys. bukan. Gini loh. Kau tuh mengambil contoh tuh ya kacau balau. Kasus apa dulu gitu loh. Ya, kasus kalau cuma sekedar kasus biasa. Oke. Bisa diomongin di diomongin di inbox WhatsApp, bisa diajak kooperatif. Ya, nggak mungkin. Oke, kalau gitu gini, biasanya kasus-kasus seperti apa yang udah level apa yang lu blow up? Kasih tau dong. Jadi gue mau rese nih sama VWR nih. Gue jadi tahu batasan gue. Oh, gue kalau sampai sini ntar di blow up sama dia. Yang kamu tahu kasus apa yang paling banyak blow up? Banyak, Fik. Gue sampai contohnya, lu ngomong banyak bisa nyebutin satu aja. Banyak banget. Gue sampai udah males. Kalau gue buka VWR pasti banyak masa lalu. Contohnya Ini apa? gue buka laptop deh nih. Itu saya buka laptop Nih. apa? Coba sini gue jelasin sini mana. Ah iya. Lihat nih bilang guys, beda ya guys, beda level ya nih, beda level nih, tuh, beda nih, tuh ya, beda. Ini besi. Nah ini tuh. Ini Beda, gua ya? ada 3. Hilang, rusak, ada backup. Ini kok gua banding. Ini sambil buka-buka ya. Lu cerita dong kasus lu yang paling baru apa? Sambil cerita, gua sambil nyari kasus lu nih. Kasus yang paling baru Apa ya? coba? Ya nggak tahu kan lu yang suka bikin kasus, raja kasus. Apa coba? Seakan-akan gua raja kasus, gua Emang lu raja kasus bangke? sudah lama tobat. Anjay, sudah lama Nah, tobat. sudah mengirim, ingat usia masih 30 bikin kasus. Victor, kok nggak ada Vic lu? Ya jelas nggak ada. Kasus apa lu cari? Oh, sebentar gue coba cari mana nih. Iya, nyebutnya drama. Kenapa sih lu suka Drama apa coba kamu sebutin? Aku jelasin. Bangsat, pura-pura lupa, mesti gue gebuk palanya. Drama dalam artian itu nyata menyinggung seseorang benar atau tidak, bukan karena dibuat-buat. Nggak, ya kenapa? Lu menyinggung seseorang itu dan harus disebarin tuh kenapa? Kenapa nggak lu selesain aja berdua gitu? Why? Itu pertanyaan gua. Jadi lu tahu maksud gua kan? Jadi nggak usah gua cari lagi nih. Coba cariin nemu apa? Sambil coba. gua cari aja nih. Cari aja coba kalau nemu. Udah lu hapus kali ya? Bukan gak hapus. Kamu omongin udah berapa tahun yang lalu. Iya mungkin juga, tapi ya nggak apa-apa. Kenapa lu suka nyebarin, suka berdrama gitu? Why? Sebetulnya nggak suka drama ya. Terus? Cuma kadang itu aku nggak suka munafik. Oh itu gua setuju. Nah banyak mungkin auctioneer, seller, Auctioneer tuh bayar pelelang ya. Bayar gimana?
munafik banyak sekali kayak gitu ya. Jadi kadang aku tuh frontal, ngomong apa adanya, masalah mereka tersinggung atau tidak itu urusan belakangan. Tapi banyak sekali komentar atau orang atau member yang mendukung juga, mereka nggak bisa speak up gitu loh. Ya. Oke. Jadi ada orang yang benar-benar yang mau speak up seperti apa gitu loh. Nah, ya dramanya, mereka membuat drama karena mungkin keperkataan omonganku atau postinganku, tapi bagiku tuh bukan drama, menyatakan gitu loh. Jadi jadi gua nggak usah cari lagi ya guys, dia udah ngomong soalnya. Jadi contohnya intinya banyak. Contohnya banyak. Soalnya banyak maksudnya ya. Contoh kalau banyak tiga. Hah? Sate kambing 20 dipaksa sama dia makan gitu. Oke. Contoh dramanya apa contoh? Yang paling berkesan di lu dari sekian drama lu. Tadi yang lu mau tanya ke gua deh yang barang MISB apa-apa itu, coba itu apa itu? Itu kan calon-calon drama juga tuh ya kan? Iya, tapi itu masih bisa diomongkan dulu. Aku mau tanya kau sebagai seller. Ya. Tapi gua bukan seller ya guys, cuma nanya doang ya. Pernah menjadi seller dulu ya. Iya. Nah, menjual sesuatu barang, kondisi barang box segel MISB. Ya. Paham MISB artinya apa? Paham. Nah, diterima dengan baik oleh penerima. Sebentar. MISB itu mint in seal box. Ya, anggapannya masih baru. Ya. Deskripsi demikian. Ya. Ya. Penerima menerima barang, mungkin saking terlalu percaya atau gimana, ya sudah sering berapa kali, puluhan kali beli, disimpan aja berbulan-bulan kemudian. Ya. Nah, kemudian dilelang kembali ke seorang aksioner. Nah, setelah menang, ada pemenang yang lain, dibuka katanya ada yang minus. Minus dalam artian bisa karena ada yang patah atau gimana. Nah, pertanyaannya, MISB kita tidak bisa melihat kan? Betul. Nah, semua orang gini ya. Betul. Berbulan-bulan kemudian baru dikomplain kan? Iya. Nah, kalau rules dimanapun ya setauku ya, barang mau BIB, second, MISB atau gimana, lebih baik kan 2 kali 24 jam komplain. Logikanya, komplain. Ya, sampai sini gua ngerti. Ya, Terus seharusnya pada saat itu jika terjadi sesuatu, kita masih bisa mencari solusi kan? Iya. Nah, sedangkan barangnya setelah berbulan-bulan baru mengakui ada barang patah minus apa dilempar ke auctioner lain itu penjual ke pemenang bidder ngomong itu kalau ada yang patah, tidak ada video unboxing, kedua sudah lama kejadiannya, ketiga bisa aja salah pengiriman barang seal dalamnya bisa patah, kan banyak kejadian kan ya? Iya, walaupun barangnya MISB dan nggak dibuka, tapi karena goncangan yang terlalu keras, bisa jadi kan? Iya, pernah. Bisa juga salah dari pabrik, memang dapat barangnya kebetulan jelek gitu kan? Bisa jadi kan? Oke. Sekarang menyalahkan penjualnya yang awal siapa? Lu ya, awalnya. Tapi barangku tuh MISB didapat dari orang juga. Nah, pertanyaannya itu banyak sekali member VWR ribuan bahkan gimana? Wih, ribuan guys, ribuan. Mesti hati-hati member kurang ribuan. Mereka kan selalu komplain kalau ada masalah. Biasa rata-rata 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Itu yang paling rasional lah. Kadang 6 bulan kemudian baru ngomong, 5 bulan kemudian baru ngomong. Saking udah percaya sama gini. Nah, sekarang serba susah kan? Kamu kalau punya barang, posisi di aku, mau kamu digituin? Logika. Kalau sekarang gue mungkin akan bikin klausal yang saling menguntungkan untuk dua belah pihak sih. Jadi nggak sebatas menguntungkan ke penjual, tapi ke pembeli juga merasa dilindungi gitu. Iya, tapi kan posisi ini kan susah. Barangnya udah 6 bulan ya? Lebih kayaknya. Dan dikirim ke auctioner diterima oleh pembeli barunya lagi kan? Masalahnya dia nggak ngomong pembeli barunya tuh sempat di unboxing nggak videonya. Bisa jadi kan? Sebenarnya sih kalau gue mau ngomong fair ya, and square ya guys ya. Nggak tahu nih, ini kan contoh kasus ya guys. Silakan ikutan jamin berupa komen, nanti kita juga bahas sama-sama. Menurut gua pembelian transaksi jual beli yang ada di lu ke pembeli pertama sebelum dilelang udah selesai 6 bulan kan? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Ya anggaplah selesai 5 bulan ya kan? Anggaplah selesai 5 bulan. Ya. Nah, itu menurut gua udah selesai sih case close. Menurut gua di situ. Seandainya kerusakan terjadi di pembeli itu pun waktu dia buka, ternyata rusak nih. Mohon maaf, kalau gue sih gue nggak ganti. Mohon maaf. Kenapa? Udah 5 bulan guys. Cenglinya sih 2 kali 24 jam, ya kan? Mana-mana.
Di mana-mana sih 2 kali 24 jam. Rasionalnya lah gitu. Atau kalau memang lu ngerasa dekat sama temen lu ini dan dia pembeli yang bukan bermasalah, ya lu bolehlah extend kasih waktu misalkan ya 7 kali 24 jam itu udah bagus banget ya, udah bagus banget gitu kan. Nah, dan tentunya dengan disertai video unboxing dari kardus depan, box coklat, kardus dalam yang continuous shot ya cepet-cepet aja gitu. Ini nggak ada semuanya. Ini semuanya nggak ada dan sudah pindah tangan ke pelelang berikutnya dan ke tangan pembeli berikutnya kan. Jadi udah pindah tangan berapa kali. Jadi maksud gue sih, kalau gue di posisi lu, Vic, gue nggak ngerasa gue punya salah dan nggak ngerasa gue punya tanggung jawab yang harus, nggak ngerasa itu tanggung jawab gue lagi sih kalau gue. Masalahnya uangnya masih di sana, dia nggak mau uangnya dibayarkan karena masih ada kasus gini, maunya uangnya. Pelelang keduanya siapa? Pelelang keduanya? Bip lagi. Udah pemenang satu pelelang. Jadi kan si kirim ke pelelangnya pertama. Nah, kan gue beli dari lu nih, ya kan? Terus barangnya gue kirim ke pelelang kan? Nah, pemenang langsung. Pemenangnya ada langsung, nah pemenangnya bilang waktu buka dibilang rusak kan gitu kan? Nah pelelangnya siapa? Bip ya nanti. Bip. Bukan pemain-mainan. Jadi gue yakin dia pasti nggak main-mainan. Dia pasti nggak buka-buka. Muter-muter aja, cuma muter. Iya, dia cuma muterin doang. Kebetulan titipannya yang dia terima adalah toy semua. Jadi gue yakin dia nggak ada masalah. Dia bukan tipikal yang jahil bukain segala macam. Yang gue curiga justru satu memang barangnya udah defect dari sananya. Karena dari lu nya MISB ya. Iya. Dan waktu dia kirim ke MISB juga ya? Ya katanya posisi barang tidak disentuh-sentuh. Intinya gua percaya pada pembeli. Gua masih beretikat baik pada pembeli ke-1 tidak ngebuka dan pembeli kedua tidak ngebuka. Cuman yang disayangkan pembeli-pembeli ini harusnya udah mulai lebih pinter sekarang. Guys, buat kalian yang suka-suka beli mainan ya, baik beli di Topet, baik beli di VWR, baik beli dimanapun juga, biasain kalau ngebuka mainan lu itu sekarang dilakukan video unboxing. Baik itu tertulis, biasanya kan kalau kita beli di Tokopedia tuh ditulis tuh diwajibkan melakukan video unboxing secara continuous shot dari tanpa diedit dari pertama untuk melakukan proses komplain. Tanpa video kita tidak bisa menerima proses komplain. Itu kan sekarang udah sering. Tanpa dikasih tahu pun, biasakanlah diri kalian untuk melakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena lu nggak tahu apakah memang itu. Karena itu udah jadi hal standar sih menurut gua sih. Nggak cuma di tempatku, mungkin tempat seller-seller lain juga. Iya. Karena kasus gini kan gimana ya? Sering terjadi dan sering bermasalah, sering dibahas di tempatnya Facebook juga diposting. Di foto ini Gundamnya warnanya putih, saya terima kok menguning. Nah, ada kasus gitu saya pernah baca. Nah, susah kan? Barang second. Kelihatan foto. Bro, kita nggak usah bicara barang second, barang baru aja di Mandarake aja karena udah 3 tahun 4 tahun aja suka. Mandarake tuh second banyak. Enggak, ada yang baru. Kalau lu nyari pas lu lagi beruntung dapat yang baru banyak. Tapi itu aja udah di ruangan gelap aja di Mandarake, full AC, itu masih nguning 3 tahun. Enggak, kalau gua ke Tokyo nih misalkan nih sekarang barang ini ada karena saking mahalnya. 3 tahun lagi gua ke sana masih ada GX01RB aja masih ada di sana dari 70.000 tapi nggak tahu dalamnya sudah. Nah, begitu lu buka, walaupun MISB itu bisa aja ada yellowing atau jamuran atau ada tai-tai besi segala macam korosi-korosi kecil. Itu bisa kejadian, apalagi di Indonesia yang barang MISB kita nggak tahu cara dia nyimpen di ruangannya. Mungkin pengap lah, panas lah, apalah, atau mungkin ada rayap disemprot pakai baygon, ada tetek bengek lah, kita nggak tahu. Kapur barus kasih. Iya. Tapi balik lagi ke masalah yang di lu ya, kalau menurut gua sih nggak ngerasa tanggung jawab dia. Lu gimana Ki? Ngerasanya tanggung jawab dia emang? Nggak juga kan? Bisa jadi juga barangnya taunya di switch sama yang terakhir. Tapi gue berasumsi masih baik. Gue nggak mau menyudutkan orang di situ. Tak bersalah. Cuma masalahnya kan sistem peraliannya dan menyalahkan seller pertama. Kenapa kok aku percaya sama kamu? Kalau gue jadi lu, gue akan ngomong gini. Selagi gue berbisnis mainan puluhan tahun, lu kan customer VWR, semua customer VWR. Berapa kali gue nipu orang? Nggak pernah sekalipun gue nipu orang. Gua memang bermulut kasar, iya. Drama master, iya. Drama queen, iya. Tapi penipuan bukan gua. Kalau mau cari rumah gua paten, gua ada uang, banyak kali. Ada uang tapi pelit aja. Ya, penjual-penjual, seller-seller dadaan, aji mumpung, kabur semua bawa uang PO. Kan banyak kasus gitu. Gak ada uang, nanti ya, belum ada penggantinya, nanti ya, minta waktu ya. Kalau aku yang berbuat itu langsung bayar. Karena tanggung jawab tuh beda.
Gitu loh. Nama baik ya. Nama baik, uang nggak seberapa. Membangun nama 12, 13, 14 tahun hanya dengan uang nggak seberapa itu buat apa ngancurin? Ini barusan kasus ini siapa ya? Pelang ini barang nggak dikirim, uang sudah diterima, gimana? Akhirnya dicariin orang terus, padahal dia udah punya titipan sampai sekarang kan susah muncul uangnya. Siapa? Oke. Contoh, Tapi kalau gue sih memang tipikalnya nggak nyari pelelang-pelelang begitu sih. Kalau gue nyarinya memang toko-toko yang memang toko. Enggak, maksudnya baik pelelang atau toko. Kalau gue beli barang, gue mendingan bayar mahal dikit, tapi jelas kayak misalkan nih nih udah pasti lebih mahal sedikit daripada lo beli Tokopedia atau toko-toko seller-seller lain gitu ya. Tapi gue beli di sana karena jelas dia distributor, kalau rusak diganti ya kan. Nah tapi kalau untuk barang-barang yang memang gue pengen cepet ya mau nggak mau harus larinya ke yang model-model kayak VWR. Dari sekian banyak tipikal VWR lain di sana, gue selalu milihnya VWR. Why? Karena memang dia adalah trusted. Gue pernah nongkrong sama dia di Hong Kong bareng, kita jalan bareng, kita belanja bareng. Kapan ya? Udah lama kita nggak ke Hong Kong ya. Yuk lagi. Pasca corona nanti. Nanti lah ya kita berangkat lagi ya. Beres. Tapi muka lu enakan dikit ya. Gue sebel liat muka lu soalnya. Sama. Sama lagi katanya tai. Itu juga. Karena brand nama sudah pasti dijamin. Iya, itu maksud gua adalah itu. Jadi kenapa harus coba jelasin ke penonton Isekai sebelum kita tutup. Kenapa teman-teman harus memilih belanja di VWR dibandingin toko lain atau dibandingin lelangers lain atau dibandingkan di Titnya siapa? Titnya di gua. titipers lain gitu. Why? Kenapa harus VWR? Apa yang membedakan lu dengan yang lain? Selain memang lu gratis drama ya kan? Lu belanja di dia gratis drama, ya kan? Kalau di tempat lain kan gratis thank you atau gratis apa, lu gratis drama, ya kan? Why gitu? Silakan. Kalau dari untuk lelangan ya, lelangan. Cuma di VWR, entah yang lain, OB selalu 0. Kamu mau barangmu harga 50 juta atau barangmu harga 1 juta, OB 0. Tempat lain hampir setara harga jual, OB bisa 1 juta, OB bisa 2 juta. Ya kenyataan gitu loh. Karena kalau itu yang lu lelang 0 itu barang lu apa barang titipan? Semua. Mereka yang nitip ke aku berani. Oke. Karena apa? Karena dia tahu VWR punya nama dan memang dimasukkan ke forum khusus pelelangan VWR. Semua itu yang di sana itu cuma orang-orang yang sudah dijamin lah, dalam arti dia memang kolektor atau gimana. Tidak mungkin lari, dalam arti lari itu iseng-iseng lah. Oh, nggak mungkin beat and run ya? Nah, soalnya itu sudah disaring. Oh, soalnya grupnya grup yang udah lu jagain ya? Nah, kecuali kalau kamu postingnya di postmu sendiri, bukan masuk grup. Kan semua orang yang tidak dikenal, orang baru, orang kan bisa ngebit. Ya lah, misalnya contohnya orang barusan bikin Facebook, ngebit kan bisa, ternyata dia beat and run. Kok di tempatku enggak, aku tak liatin semuanya. Mutual friend berapa, udah berapa lama kamu bikin Facebook, siapa yang merekomendasiinmu, baru tak accept. Nah, itu bedanya di situ. Jadi, kamu tinggal duduk, diem, sama aku yang gini ngurus. Gitu loh. Nah, itu kalau dari pelelangannya. Kalau dari barangnya untuk jualan, ya kamu tahu sendirilah. Biarpun sekarang setelah corona mungkin tidak nomor 1 tercepat, tapi setidaknya kan tetap pakai buy air, menerima request barang apapun, barang laknat apapun, barang susah apapun, BWR bisa bantu cariin. Ya, banyak komentar-komentar testi di post, mereka mintakan tolong cari barang ini yang belum tentu selleran bisa dapat. Ya, itu salah satu keunggulan. Kedua, kalau untuk barang PO atau gimana, kalau untuk yang sudah verified member atau gimana, biasa DP atau barang itu aku nggak pakai DP di awal. Pasti biasanya mau rilis atau barang siap kirim, terkadang barang sudah dikirim, aku baru nagih. Gitu loh. Itu beda sama seller lain. Ya, jadi kadang-kadang barang udah sampai baru ditagih sama dia. Udah sampai ke sini maksudnya? Bukan, sampai di rumahnya. Iya, sampai di sini maksud gua, sampai di rumah. Iya. Lu nggak nyambung nih kadang-kadang. Aku inget baru makanya ganti nih pakai beginian biar bisa ikut. Kalau ini gua main game malahan. Ya. Main game pakai konsol, Bro, PS5, Bro. Gua ada PS5, PS4. Ada PS6 nggak? Ada tuh. Tadi kan baru 1 poin. Kenapa harus belanja di VWR? Kan sudah. Enggak, baru 2 poin tadi kan. 1, VWR bisa mendapatkan barang-barang aneh. Ya kan? 2, apa tadi? Loh. Lelang selalu dengan harga 0. Ya kan? Masalah, apa lagi? Apa yang kamu tanyakan tadi? Harga masalah PO, masalah barang, pembayaran, masalah apa tuh? Apa yang kamu tanyakan? Oh, kasih tahu ke teman-teman yang nonton sosial medianya VWR apa? Kalau mau join ke membernya di mana, ya kan? Apakah ada grup grup Facebook? Ada, gua tahu. Grup WhatsApp apakah ada dan cara joinnya gimana?
Kalau mau nitip, apakah harus lewat Tokopedia? Apakah Tokopedianya apa? Kasih tahu semuanya gitu. Kalau mau belanja, mau ngobrol gimana, apa-apa, kasih tahu. Kalau mau ikut PO, menanyakan barang, request barang, bisa inbox saja di Facebook ya, Victor Wikondo Raharjo. Victor Wikondo Raharjo. Kalau mau di Tokopedia ada sih barang-barang, tapi kebanyakan barang-barang sisa. Dalam artian barang sisa tuh barang yang masih ada stoknya. Itu di VWR Main Shop, VWR Shop ya. WWR strip shop gitu. Ya. Oke, strip. Strip shop bisa mes apa bahasanya kok aneh? Ini orang mana? Orang Planet Namek ya? Apa? Tadi lu bilang apa? WWR mes shop. Main shop, main kurang main. Strip main kan ya? Sama aja kan? Cuma dia kan terlalu inteleknya terlalu gimana aja. Nah, Indonesia kita bukan di luar negeri ya. WWR main shop. Ya betul kan? Strip bro. Nah, aja strip. Ya bagimu strip. WWR kurang shop gitu maksudnya. Enggak, ya main tanda main kan? Oh my god. Oh makanya jangan terlalu pinter makanya. Oh my god. Oke. Terus apa lagi? Tokopedia, Instagram nggak ada? Instagram ada tapi nggak pernah di-update. TikTok ada? Nggak pernah main TikTok. Oke, terus apa lagi? Jadi Facebook ya mostly ya? Mostly Facebook aja cukup lah. Jadi kalau mau nanya-nanya di Facebook aja semuanya bisa ya? Oke bisa. Nomor WhatsApp boleh ditampilin? Nomor WhatsApp. Boleh ditampilin di sini? Apa nggak usah? Saya cut dulu. Kalau tampilin di mana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terserah lu. Nggak, biasanya kalau nomor WhatsApp itu kadang-kadang orang Gue daftarin buat ini ntar biasanya judi online. buat ngobrolin judi online sama pinjol. Nah itu dia. Nggak, tapi orangnya kalau dia punya Facebook atau apa Ya namanya? udah Facebook aja kalau gitu. Kalau lu nyaman Facebook aja bro. Ya udah. Jadi Facebook tadi kan udah, Tokopedia udah. Nah, bisa tanya di Tokopedia juga kan? Bisa juga ya. Itu semua akun-akun itu lu pegang sendiri ya? Iya, pegang sendiri tanpa ada orang lain yang ngurus gitu. Oh jadi kalau gua marah-marah lu tahu dong? Kiriman salah lu tahu dong ke gua dong. Oh langsung gua ajak gua langsung datengin rumah lu. Oke guys, jadi gitu aja dulu obrolan gue bersama the famous VWR ya, Victor Wikondo Raharjo alias Betsum, alias Drama King, alias kan drama Korea. apa sih satu lagi sebutannya gue lupa. Ya pokoknya itulah guys lah, gue nggak tahu lah ya, terlalu banyak sebutannya dia, emang manusia nggak bener aja nih. Iya. Terus kira-kira gitu obrolannya, kalau mau ikutan seperti yang tadi gue bilang langsung ikutan. Thank you udah nonton. Victor ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Isekai apa? Oke, semakin tambah maju Isekai. Oh tentu Oke, ya. dong, tentu dong. Apa lagi? Enak. Oh ya pasti. Oke. Kapan-kapan kasih tester lagi ya. Oke dong, ingredientnya Isekai semua good. import dan gluten free ya. Jadi kita pakai ingredient asli Jepang dan semuanya gluten free. Dan diaduk pakai kelingking. Wah. Pakai kelingking. Itu yang bikin enak. Iya. Nah. Iya, oke. Kelingkingnya Rahmat tuh. Oke. Tidak mengengek gitu. Manis-manis kecut ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, makasih ya sudah Makasih ya. undang. Jadi kalau ke Bali nanti kita nongkrong-nongkrong tempat FMR ya. Oke guys. Oke. Jadi gitu aja gua bareng sama Victor di episode Coffee Shop Talk kali ini dengan tamunya manusia nggak jelas ini ya. Sama hostnya yang Septen juga. Thank you, peace out. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Oke. Ya, terima kasih ya. Thank you.